Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persebaran batu bara di Indonesia. Proses pembentukan batu bara. Proses pembentukan batu bara dimulai dari bahan organik, terutama tumbuhan. Bisa berasal dari berbagai jenis seperti kulit pohon, daun, akar, struktur kayu, spora, polen, damar, dan lain-lain. Bahan organik tersebut kemudian mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi, sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia, baik sebelum ataupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Terbentuknya batu bara menjadi batuan yang mudah terbakar dilalui dengan cara yang sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama, puluhan sampai ratusan juta tahun. Prosesnya di bawah pengaruh fisika, kimia, ataupun juga dipengaruhi oleh proses-proses geologi. Ada dua teori mengenai tempat terbentuknya batu bara, yaitu teori in situ dan teori drift. Teori in situ. Teori ini menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terbentuk di tempat di mana tumbuhan asal itu berada, setelah tumbuhan itu mati dan belum mengalami transportasi. Segera tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran luas dan merata. Kualitasnya juga lebih baik karena kadar abunya relatif kecil. Teori drift. Berdasarkan teori ini, bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Tumbuhan yang telah mati diangkut oleh media air dan terakumulasi di suatu tempat, tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran yang tidak luas, tetapi dijumpai di beberapa tempat, dan kualitasnya kurang baik karena banyak mengandung material pengotor yang terangkut bersama selama proses pengangkutan dari tempat asal tumbuhan ke tempat sedimentasi. Proses awal terbentuknya batu bara yaitu endapan tumbuhan berubah menjadi gambut, yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda, atau disebut pula batu bara coklat, brown coal. Batu bara muda adalah batu bara dengan jenis maturitas organik rendah. Lebih detail lagi, proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap biokimia atau penggambutan dan tahap geokimia atau pembatubaraan. Tahap penggambutan adalah tahap di mana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan H, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. Selanjutnya oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Tahap pembatubaraan merupakan gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut. Pada tahap ini, persentase karbon akan meningkat, sedangkan persentase hidrogen dan oksigen akan berkurang. Proses ini akan menghasilkan batu bara dalam berbagai tingkat kematangan material organiknya, mulai dari lignit, subbituminus, bituminus, semi-antrasit, antrasit, hingga meta-antrasit. Meningkatnya peringkat batu bara dari lignit hingga berubah menjadi subbitumin dan antrasit disebabkan oleh kombinasi antara proses fisika dan kimia
serta aktivitas biologi. Peta persebaran batu bara di Indonesia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi peta persebaran batu bara di Indonesia. Yang berwarna merah ini adalah cadangan batu bara dalam juta ton. Kita lihat di Indonesia bagian barat, ada di Aceh, yaitu 200 juta ton. Kemudian di bawahnya ada Riau lebih dari 2000 juta ton. Kemudian Sumatera juga ada Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan yang lebih dari 2000 juta ton. Kemudian di Jawa ada di Banten sekitar 10,3 juta ton. Kemudian kita ke daerah Kalimantan. Di Kalimantan ada di Kalimantan Barat 180 juta ton. Kemudian ada di Kalimantan Tengah 520 juta ton. Di Kalimantan Selatan sebesar 11.000 juta ton. Dan Kalimantan Timur ada sekitar 5.000 juta ton. Kemudian di Sulawesi Selatan ada 36,6 juta ton dan di Papua ada sekitar 177 juta ton. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada sekitar 18 provinsi di Indonesia yang menyimpan potensi batu bara, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sebenarnya jika dimanfaatkan secara seksama, maka batu bara pun bisa dijadikan sumber energi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan industri, kegiatan rumahan, dan sebagainya. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan batu bara dunia. Namun, dilihat dari produksinya, cadangan batu bara Indonesia merupakan yang ke-6 terbesar di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat ada di Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Batu bara memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat batu bara yang ada di dalam tanah dapat secara langsung menghasilkan gas alam. Batu bara juga adalah salah satu bahan bakar yang mendukung industri aluminium. Batu bara ternyata bisa juga dimanfaatkan menjadi bahan bakar berbentuk cair yang bisa menggantikan bahan bakar minyak. Salah satu manfaat terpenting dari batu bara adalah sumber tenaga pembangkit listrik. Batu bara ternyata juga merupakan bahan hasil bumi yang bermanfaat dalam industri produksi semen sebagai bahan bakar yang sangat efektif. Batu bara yang telah melewati berbagai macam proses dapat menghasilkan industri-industri sampingan yang juga memberikan banyak manfaat bagi manusia. Hasil dari olahan batu bara menjadi sumber energi dapat menghasilkan suatu bubuk batu bara yang berstruktur sangat halus dengan ukuran yang sangat kecil. Produk bubuk batu bara yang sangat kecil ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam bahan lain. Misalnya adalah cairan fenol dan juga benzena. Fenol dan juga benzena ini sangat penting untuk beberapa industri kimia. Oke, cukup sekian pembahasannya mengenai batu bara, persebarannya, proses pembentukannya, dan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.